Jumpa lagi Jangan Ribut TV. Ya, balik lagi ke rekomendasi akhir tahun 2024. Dan kali ini rekomendasi kita untuk tablet Android di bawah 5 juta rupiah. Oke, tablet Android di bawah 5 juta rupiah ya. Ini banyak yang nanyain soalnya kan nyari tablet yang lebih murah gitu ya. Tapi mesti diingat dulu ya, jangan banding-banding tablet sama smartphone. Ya, kan kebutuhannya beda, fungsinya beda. Betul, fungsinya beda itu. Jadi layar lebih besar ya kan. Jadi bisa dipakai buat macam-macam, buat nonton lebih lega gitu kan. Semi-semi jadi laptop kalau ada keyboardnya ya, kayak yang lu pakai sekarang begitu. Ini tablet loh. Itu tablet. Ini laptop. bukan. Yang ini laptop. Gitu. Jadi tablet ini fungsinya beda dan yang kita bahas ini adalah tablet Android ya di bawah 5 juta ya tablet Android lah. Oke, tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu tentunya. Oke, di bawah 5 juta ya, nggak bisa berharap terlalu banyak. Ya, tapi ada yang bisa diharapkan di sini. Ada juga. Dan di bawah 5 juta pun 1 juta termasuk loh. Nah iya, dan kita akan mulai dari 1 jutaan. Yes, tablet 1 jutaan. Jadi kita urutin ini dari harga termurah sampai ke atas. Yes, betul. Kita mulai dari apa nih? Yang pertama ada itel. Itel juga punya tablet ya. Ada itel Vista Tab 10. Harganya tuh saat kita cek di sekitar 1,4 juta. Itu buat beli layar doang kayaknya. Jadi tablet dengan layar IPS 10,1 inci, resolusinya SD. Dan ini menariknya udah layar 10 inci tuh gede hitungannya sih. Udah lumayan lah. Iya, tapi layar HD. Layarnya HD. Ya 1 juta. Ya. SoC-nya pakai Tiger T606, lumayan. RAM-nya 4GB, storage 128GB dan baterainya 6000 mAh. Oke. Pertimbangan untuk membeli tablet ini, pertama itu Androidnya masih 13. Iya. Dan untuk tablet sebesar 10,1 inci baterainya 6000 mAh tuh hitungannya kecil sebetulnya. Kecil. Itu ukuran buat HP sebetulnya. Iya, HP aja 6.000. Iya, karena layarnya ini akan makan daya besar. Ya. Tapi jangan banyak protes karena ini 1,4 juta. 1,4 juta. Dan udah bisa 4G. Ada selulernya. Ada selulernya, itu luar biasa. Bisa pasang SIM card di situ kan. Dan storage-nya 128, itu gede loh. Iya, udah gede. Udah gede, layarnya juga lumayan besar, di 10 inciannya lumayan besar. Iya. Kalau mau dipakai buat apa ya, POS sistem gitu. Oh, bisa. Lega tuh, bisa pakai menu di situ tuh, lebih gampang gitu kan. Oke, itu tadi kan yang dari itel. Nah, ini ada yang mirip lagi. Harganya pun mirip. Harganya mirip, bendanya juga mirip sih sebetulnya. Iya. Datang dari Advan Tab VX Neo. Ya. Kalau VX kan beda ya. Ini yang Neo. Harganya juga sekitar 1,4 juta. Habis dibanting nih harga kayaknya. Layar sama ya. IPS 10 inci HD juga, SoC-nya juga sama. Unisoc Tiger T606 4128 juga, ya kan? Oh, baterai beda dikit. Yang ini 6200 mAh. Ya, klaimnya begitu kan. Klaimnya segitu. Iya. Kalau curiga pabrikannya sama. Chargingnya ini cuman 10 watt ya, ini diperhatiin ya. Jadi harusnya ini agak lambat ya. 6200 ketemu charging 10 watt ya. Dan lagi-lagi sama ini baterai 6200 ketemu layar 10 inci ya. Jadi jangan berharap terlalu banyak ya. Kalau dipakai di layar terus-terusan ya pasti akan lebih boros lah gitu ya. Tapi lagi-lagi sudah support 4G juga ya, bahkan bisa dual 4G. Ini handphone apa tablet sih? Sebetulnya ini kayaknya basisnya handphone terus tempel layar gede. Gede gitu. Storage-nya juga udah gede 128, layar 10 inci udah lumayan besar. Nah, ini Android 14. Ya. Nih, Android 14 dan sudah support micro SD di sini. Mirip dua-duanya, ya tinggal dipilih aja mana yang paling menarik buat kalian ya. Dan ya kenapa kita masukkan di sini sebagai pilihan kita, karena di harga segini ya adanya ini. Yang menarik tuh ini. Tadi kita udah kesulitan sih. Aduh, tablet 1 jutaan emang ada yang oke ya. Begitu kita lihat, wah, dua ini
Ada. Wow, mind blowing. Iya. Tadinya pas lihat speknya, ya oke lah 1 juta masih bisa masuk. Terus lihat ada 4G-nya. Hah, ada 4G-nya. Ya jangan banyak terlalu mendang-mending bahwa tinggal nambah dikit lagi dapat yang ini dapat itu. Iya benar, tapi jangan bilang nambah dikit lagi dapat dapat RS4. Loh, lain itu handphone. Tapi sebetulnya nambah dikit emang bisa dapat yang lebih tinggi lagi. Yes. Cuman ya ada orang-orang yang memang budgetnya mepet, ngepas gitu, atau mungkin mau dipakai buat usaha gitu kan. Butuh mungkin pakai 10 biji. 10 biji. 10 biji kali 1,4 kalau ditambahin 400.000 kali 10 biji udah 4 juta. Jauh berasa gitu. Kalau buat satuan mungkin yang berikutnya lebih menarik. Yes. Ini apa nih? Infinix Expert. Ada 2 macam ya? 4128 ada 4256. Ya, yang 4128 di 1,8 jutaan, yang 4256 di 2 jutaan. Ini tablet yang cukup bikin heboh tahun ini. Oh iya, benar. Luar biasa ini. Iya, ini luar biasa. Dengan harga segini kita dapat layar IPS 11 inci. Resolusinya yang ini Full HD+. Ya, udah decent ya. Refresh rate juga 90 Hz. Nah, SoC G99. Jangan bilang bosan ya. Gila, ini performanya udah oke. G99 Ultimate. G99 Ultimate. Datang dari mereka namanya Ultimate pasti. Ya. Walaupun RAM-nya kecil tapi storage-nya lumayan lah di sini. Ada yang 256. Ya, ada yang 256. Harusnya dengan 6 GB juga pada 8 GB RAM-nya, tapi seingat gua ada yang 6 GB juga. Belum kelihatan ya. Baterai lebih gede juga di 7.000. Ya. Charging juga 18 watt, mendingan lah ya. Yes. Ya, mendingan. Tapi yang satu ini tidak 4G. Nah, kenapa 1,4 tadi kita pilih? Itu udah 4G, yang ini tidak 4G. Ini buat yang butuh lebih kenceng. Ya, butuh lebih kenceng. Ini Wi-Fi only, auto brightness nggak ada. Ya sudah, jangan banyak protes. OS-nya minim fitur. Ini OS ditelanjangin ya sebetulnya. Biasanya OS kan ya. Infinix pakai XOS ya. Kalau ini lebih ke vanilla Android sih, Expert. Iya, walaupun namanya tetap namanya dia, tapi ini polos. Polos ini. Polos sebetulnya ya. Ini polos, charging ya walaupun udah 18 watt, tapi tetap aja buat ngisi 7.000 ya butuh waktu lah. Tapi ya paling gak dapat lah chargernya. Iya paling gak, oh iya betul juga. RAM cuma 4 GB, jadi ya jangan berharap multitasking yang gila-gilaan. Mau dipakai main Genshin Impact gitu kan. Ya, G99-nya bisa. G99-nya bisa sih. Tapi ini lumayan bisa karena bersih. Ya Cuma ya nanti kalau tiba-tiba mau lambat, di restart aja Genshin Impact-nya. Ya, yang jelas yang kelebihannya performanya udah kencang ya. Ya mau ngejar apa tuh lebih cepat gitu, lebih sigap aja gitu ya. Layar 11 inci ini udah lebih besar. Ya kan banyak yang nyari besar. Walaupun saya tahu ada yang banyak yang nyari 8 inci, tapi terima aja pasar banyak yang nyari 11 inci. Ya lebih besar, refresh-nya udah 90. Ini quad speaker. Nah, quad jadi speaker. Buat nonton sih asik ya. Buat nonton asik nih. Lalu entah kalian butuh atau tidak, ini ada AI Assistant kolaborasi sama ChatGPT. Jadi paling nggak ChatGPT-nya nggak tiba-tiba berhenti karena disuruh bayar gitu kan. Ini bisa jalan terus. Gitu. Lumayan. Ada tambahan satu lagi, di mana Expert ini sudah support keyboard. Dia ada keyboard bawaannya gitu. Oh iya. Tapi nggak termasuk di harga ini ya? Nah, nggak masuk. Mesti nambah lagi. Coba cari-cari siapa tahu ada bundle sama keyboardnya, menarik tuh. Ya, kita nggak tahu deh ini bundling keyboard, warna mungkin ganti atau macam-macam lah, ini masih bisa varian-variannya lumayan ini. Oke, tapi tadi katanya lah ini kok kayaknya pilihannya Transsion atau brand lokal gitu kan? Iya, kalau nggak Itel, Infinix gitu ya. Iya, tenang, ada lagi nih, ada Samsung Tab A9. Tab A9, enggak bukan 4,9, bukan. Yang Wi-Fi 1,9, yang pakai 4G 2,4 ya itu. Iya, 2,4 ya. Nah, ini layarnya kecil kalau ini. Di 8,7. Jadi digenggam satu tangan masih bisa lah, walaupun gue juga HP kegedean. HP kegedean. Tapi kalau ada yang mau pakai bisa loh, bisa dipakai buat nelpon juga. Waktu itu Isan udah nyobain. Oh iya benar. Resolusinya 1340x800 berarti HD lah ya. Iya. HD plus lah ya. Ya HD plus. Refresh rate masih 60 Hz, tapi udah pakai Helio G99. Ini datang dari Samsung, pakai Helio G99. Iya. Cuma RAM-nya aja kurang ini. RAM-nya 4 GB. RAM 4 GB, storage juga 64. Storage 64 ya. Jadi ini memang bukan yang buat dipakai kalian nyimpen atau download video yang banyak gitu. Enggak, ini lebih ke streaming. Atau buat kalian yang buat orang tua mau beliin anaknya
buat belajar. Bisa. Iya. Kalau nggak mau anaknya main game, kan nggak keinstall Genshin Impact di sini. Gede-gede nggak keinstall. Jadi buat aplikasi belajar mah masih cukup banget ini 64. Baterainya 5100, chargingnya itu support sampai 15 watt. Ini Samsung banget sih ya. Iya. Dan kalau chargernya ini sayangnya nggak ada dalam box. Iya. Cuman dicek-cek aja. Soalnya kadang-kadang ada yang ngebundling. Yes. Ya, dicek-cek aja. Lagian beli charger murah juga sih sebetulnya untuk dapat yang kayak gini ya. Kalau bicara layar ya sudahlah ya PLS gitu kan. PLS 8,7 inci ya layarnya ya nggak yang nggak kayak OLED ya enggak lah nggak mungkin. Ingat harga. Dan ini datang dari Samsung jangan lupa. Iya, sayangnya RAM-nya 4 GB tadi udah dibahas. Tapi yang enaknya performanya lagi-lagi G99 ya G99. Yoi. Enak. Terus ini One UI. Betul. Nah ini penting, ini One UI. Jadi nggak terasa kayak polosan gitu, nggak. Tapi juga nggak ngelambat. Ya. Nah ini khas One UI banget. Update itu OS-nya juga panjang. Kalau yang tadi tuh belum ada janji tuh mau update-nya berapa. Kalau yang Samsung mah update-nya nggak usah ragu lah. Nggak usah ragu. Ya terus ya ringkas. Ya kan 8,7 inci. Ini banyaknya 8,7 inci. Nih 8,7 nih. Ada nih ya. Stereo speaker. Ya, dual mic itu nggak tahu kenapa masih ada dual mic, tapi ya sudahlah ya bagus ya. Jadi perekaman audio juga oke. Yes. Masih ada haptic feedback. Ini lucu sih. Ya karena bentuknya kecil kayak handphone jadi. Iya. Yang tadi kita sebut tuh haptic feedbacknya nggak ada. Dan itu wajar sebetulnya. Maksudnya kita nggak ngarep ada haptic di sini, tapi Samsung ngasih di sini. Iya. Ya sebenarnya kan tinggal pasang keyboard aja kan beres. Iya. Kan? Ya keyboard kecil lah atau apalah yang USB, yang Bluetooth kan pasti bisa. Terus ya tadi bisa pilih ya variannya mau yang Wi-Fi only atau yang 4G. Ada yang 4G. Tuh. Nah tapi ada lagi nih, ada varian spesialnya. Si Tab A9 ini? Iya. Oh. Ada varian buat anak-anak. Oh oke. Iya. Benarnya sama sih sebetulnya. Tabletnya mah sama. Bonus-bonusnya kali ya. Iya ada bonus-bonusnya. Dapat puffy cover. Ya, lucu-lucu. Ada crayon stylus, ada stiker-stikernya. Sama ada chargernya. 25 watt. Gitu dipaketin. Sebenarnya cocok sih tablet Android ini dipakai buat anak ya. Karena kan ya kita orang tua tuh bisa nyetel sebetulnya. Ya. Kita bisa nyetel mau dibikin seperti apa nih, mau boleh screen time-nya cuma berapa jam sehari. Ya. Bisa gitu. Atau screen time mau dilepas tapi kita mau tahu anaknya itu pakai aplikasi apa aja. Ya. Atau di limit aplikasinya bisa, itu karena sistem Androidnya sendiri. Ini berlaku buat semua Android sih sebetulnya. Tuh. Dan menariknya ini kan untuk layarnya kan di bawah 10 inci ya. Buat kita yang dewasa mungkin kelihatannya kayak kecil banget. Iya. Cuman kalau kalian beliin buat anak-anak kalian yang masih SD atau apa kan atau TK ya. Iya kecil ya. Lebih pas yang 8 inci segini. 8 inci. Iya, di bawah juga enggak kayak kegedean bawah barang gitu kan gitu. Gitu, itu dari Samsung A9 dengan segala macam variannya. Terus kita balik lagi nih ke Advan Sketsa 3. Ingat 3. Dia ada beberapa soalnya Advan Sketsa nih. Ini termasuk satu yang ngetop sih. Harga murah di 2,2 juta. Dapat layar IPS 10,1 inci, resolusinya HD tapi ya. SoC lumayan sih. Lumayan, T606. Iya, ini lumayan. RAM juga lumayan di 6 GB. Yes. 6128. Genshin Impact jalan lah. Cuman jalan aja. Jalan aja jangan berantem. Baterai 6000 mAh. Ya, again 6000 mAh kalau untuk 10 inci kekecilan sih sebetulnya ya. Dan sayangnya dia juga masih pakai Android 13 ya. Ya performanya oke lah di situ. Enggak yang luar biasa kencang-kencang banget ya. Ya tablet 2 juta mungkin kalau dibandingin sama G99 kencengan yang G99. Cuman kan ya kalau kalian nggak pakai buat gaming T606 ini masih termasuk yang oke kok. Ya, kelebihannya ada keyboard dan stylus di paket penjualan. Nah itu bedanya. Itu dalam paket penjualan tuh ada keyboard sama stylusnya. Dan ini bukan stylus generik loh. Ya. Ini stylus khusus. Yang ada pressure levelnya. Ya, berarti layarnya juga udah khusus nih. Ya, dan buat kalian yang mau belajar menggambar di tablet, budgetnya terbatas, nih bisa jadi opsi sih. Bisa. Itu pertimbangan kita pas lagi milih tablet ini. Atau ada lagi nih, bisa juga nih. Ada yang mainan asuransi mungkin. Kan suka harus tanda tangan tuh. Oh betul. Nah pas itu buat tanda tangan gitu. Jadi ini bukan tanda tangan yang pakai jari ya Pak gitu. Jangan. Oh, siap. Pakai pen beneran jadinya, pakai stylus beneran. Jadi sebelum ngontek teman SD, teman SMP, teman SMA kalian yang udah lama gak ketemu. Tipikal gitu. banget sih.
Yang udah lama gak ketemu. Tidak ada yang salah dengan itu sih sebetulnya. Tapi siapin ini dulu maksudnya. Iya, siapin dulu. Kalau misalnya budgetnya masih mepet untuk mulai, ini salah satu contoh yang oke. Ya. Karena ada stylusnya udah tersedia. Layarnya juga cukup gede. Jadi kalau mau baca aturan-aturannya tuh, kan bisa kecil-kecil tulisannya tuh. Betul. Nah, itu kebaca tuh, gampang tuh. Dan RAM 6 GB, jadi udah lega lah harusnya. Lebih enak gitu. Gak malu-maluin gitu. Kalau pas lagi nunjukin depan klien gitu, ini begini, sebentar ya, tunggu ya gitu. Nah, lumayan. Support micro SD juga gitu ya. Jadi storage-nya bisa lumayan gede lah di sini. Buat nyimpan file multimedia atau file PDF kerjaan kalian, ini bisa banyak. Oke, kita lanjut ke yang lebih tinggi lagi, dan ini sudah serius. Udah semakin serius kalau ini. Kalau di harga murah kan selalu harus milih ya. Iya. Harus milih. Bisa begini, nggak bisa begitu. Ini layarnya segini, nggak bisa begini. Adalah gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai oke. Ini benarnya sama sih sebetulnya ya. Ada Poco Pad dan ada Redmi Pad Pro. Benda yang sama, bedanya kalau Poco nggak dijual offline. Iya. Jadi kalau kalian mau nyobain dulu, bisa ke Xiaomi Store, cobain Redmi Pad Pro. Iya. Terus check outnya nanti Poco Pad. Ngajarinnya gak bener. Iya, ngajarinnya gak bener. Ya itu preferensi lah, mau Poco Pad atau Redmi Pad Pro sama aja sih. Ya sama aja gitu. Kita juga tes dua-duanya waktu itu ya. Iya. Kita tes dua-duanya. Yang ini Redmi Pad Pro. Ya. Yang ini Poco Pad. Oh, ada bedanya. Apa tuh? Waktu Redmi Pad Pro dibahas nggak viral, waktu Poco Pad-nya viral sampai trending. Betul juga. Karena duluan waktu itu kita. Harganya beda tipis ya. Poco Pad-nya ada di 3999, sementara Redmi Pad Pro-nya di 4299. Dan ini termasuk tablet yang serius karena harganya juga udah naik cukup jauh ya. Tadi kan kita 1 juta, 2 juta. Kita nggak nemu tablet yang kayak yang nanggung. Iya, 2,5 sampai 3 tuh kayak wah, susah untuk direkomend. Langsung naik ke 3,9. Langsung aja udah yang untuk direkomendasi langsung lompat aja tanggung sekalian gitu. Layar IPS 12,1 inci ini besar. Ini gede banget. Resolusinya 2,5K. 2,5K. Refresh rate 120, apa tuh 120. SoC Snapdragon 7 Gen tuh. Nah, udah happy lah makanya. RAM 8 GB, storage 256. Baterainya 10.000, charging 33. Nah, udah oke nih. Mungkin yang mesti diperhatiin adalah ini Wi-Fi only. Nah itu dia. Kok kenapa gak ada yang 4G-nya bang? Wah, kalau tablet kayak begini ditambahin 4G lagi, mungkin harganya gak segini ya. Lompatnya bisa lebih dari 500.000. Nah itu. Bisa lebih, ya, bisa hampir 1 juta kali lompatnya. Yang tadi ada yang mepet-mepet harganya dengan yang 4G itu kita udah agak bingung sebetulnya. Kok bedanya cuma 500-600 ribu gitu. Kalau ini yang normal tuh bedanya sekitar 750 sampai 1 juta sih. Ya. Biasanya kalau mau nambahin 4G. Biasanya sekitar segitu. Terus karena kita nguji kita tahu ya pas kita main game tuh masih sering nyangkutin 60 Hz. Ya, beberapa game nyangkutin 60 FPS. Tapi udahlah ya. Ya, cukup sih. Cukup. HDR ya nggak disupport selain Dolby Vision, tapi ya again udah oke lah. Lalu charging juga gitu kencang. Tapi performanya udah keren banget ini 7S Gen 2 mah. 7S Gen 2 udah kencang hitungannya. Iya. Yang suka Snapdragon dari tadi nggak dengar ada Snapdragon nih, Snapdragon nih. Yoi. Dan alasan kuat juga kalian ngambil tablet ini mungkin layarnya 12,1 inci. Nggak banyak tablet di kelas harga segini 12,1 inci. Nah, ini pro kontra sih. Pro kontra. Ada yang bilang wah kurang gede. Nah, ada yang bilang maunya lebih kecil gitu. Iya. Nah, ya ini untuk yang nyari 12,1. Iya. Ya, memang ukurannya kekinian kalau bisa dibilang karena permintaan pas 1 sekarang ya yang ukuran segini. Iya. Ya. Dari Xiaomi pun waktu itu sempat ngasih tahu karena ini perbaikan dari Redmi Pad sebelumnya. Redmi Pad sebelumnya kan dibuat yang kecil tuh. Lebih compact. Tapi ternyata marketnya lebih meminta layarnya digedein dong. Hadirlah yang ini digedein. Iya. Baterai oke. Kita udah tes juga. Quad speaker juga. Ya kan. Mantap sini. Ada interconnectivity. Kalau kalian punya Xiaomi atau Poco. Ya, bisa nongol di situ kan. Yes. Sama ada aksesorisnya. Iya. Ini sepaket. Tapi itu
belinya nggak sepaket ya. Belinya, maksudnya ya harganya beda. Ya, tapi bisa sepaket. Jadi misalnya tadi yang butuh tanda tangan atau menggambar ada stylusnya. Gitu. Memang dirancang buat dia stylusnya, emang bisa rapi gitu. Yang tadi kita sebut tuh harga tabletnya doang ya. Kalau kalian mau nambah kayak pennya atau keyboardnya lagi, nambah sekitar 1 juta sih. Iya, sekitar 1 jutaan ya. Tapi keyboardnya memang sudah spesial buat dia. Betul. Itu yang penting gitu. Benar-benar terasa spesial. Kalau tadi yang di bawah-bawah tuh kadang-kadang kayaknya walaupun dipasangin dengan keyboard kok kayak bukan spesial buat dia gitu. Kalau ini benar-benar seamless lah. Udah rapih lah kalau yang satu ini. Gitu. Lalu kemudian dari yang 2 tadi kita masuk lagi Samsung lagi. Masih A9 lagi. Tapi ada plusnya di belakang. Iya. Ini harganya di 4,3 juta. 4,3 juta. A9 plus ya. 11 inci, ini kalau ada mau yang lebih kecil, ini 11 inci, resolusi Full HD+, 1200 90 Hz, SoC-nya Snapdragon juga, tapi ini 695. Legend ini 695 gitu. Performa mah gak ada masalah sebetulnya. Gak ada masalah performa. Yang dikomplain kan sama 695 itu di handphone kameranya. Kemampuan kameranya kok gak ada yang tinggi-tinggi amat, tapi ini kan tablet. Beda. Ini pas kalau di tablet. 8128 udah oke lah ya. Udah 818 baterai 7040 mAh. Lumayan besar juga. Sayangnya chargingnya cuma support 15 watt gitu ya. Iya. Dan ya chargernya ya dicarilah sendiri gitu kan. Ya, tapi dicek aja siapa tahu ada yang bundling chargernya. SoC bukan yang paling kencang tapi udah oke di sini. 128 di kelas harga 4 jutaan memang rasanya kok agak mepet. Iya. Ya. Tapi untungnya masih bisa micro SD kalau ngerasa storage-nya kurang. Dan yang paling penting ini udah 5G. Betul. Bukan 4G. Bukan 4G. Ini udah 5G. Karena 695 bisa 5G ini bahkan ya. Layarnya juga udah lumayan besar di 11 inci. Tapi tidak terlalu besar. Mungkin ada yang gak terlalu suka dengan 12. Ini 11 inci lumayan compact sih sebetulnya. Terus ini One UI. Ya, jadi apa itu iklan? Nah itu. Ini One UI. Fiturnya One UI ya. Terus update-nya juga jelas panjang dan lagi-lagi dia punya quad speaker ya. Sebetulnya ada versi WiFi juga. Ya, harganya sekitar 3 jutaan tapi dia 464. Iya. Agak sayang 464. Yang dipotong enggak cuman konektivitasnya doang tapi RAM storage-nya juga sayangnya. Iya, sayangnya begitu. Makanya yang kita sarankan kalau emang mau nyari yang dari Samsung ya carinya yang A9 Plus. Gitu. Lanjut. Wah, ini pasti nih. Dari awal pasti udah banyak yang ribut. Yoi. Yang ini aja. Yang ini aja. Kan? Xiaomi Pad 6. Harganya di 4,9 juta. Itu kita ambil harga dari official store ya. Waktu itu kita sempat cek di beberapa di pasaran tuh bisa di bawah 4,9. Iya. Layar ini sebetulnya barangnya bukan barang baru-baru banget ya. Iya. Ini agak lama. Jadi layar masih 11 inci tapi udah QHD+. 2880 kali 1800 pixel. Iya. SoC-nya Snapdragon 870. Nah, sudahlah. Mau main game apa? Pasang. Install. Walaupun kayak SoC berapa tahun lalu gitu. Cuman bahkan nih kita bisa bilang sama 7S Gen itu masih lebih kenceng ini. Oh iya, ini masih lebih enak. Ini masih lebih enak. RAM udah 8 GB, udah lumayan. 256 udah oke lah ya. Keinstall atau Genshin Impact. Bisa lah Genshin Impact di sini. Genshin Impact sama WoW keinstall bareng bisa lah. Bisa. Baterai juga lumayan gede, 8840, charging 33 watt ya. Tapi seperti biasa, ini Wi-Fi only. Nah itu pertimbangannya. Xiaomi masukin Wi-Fi only. Ya. Makanya harga bisa segini. Iya betul. Dan dia nggak ada micro SD. Ya. Terus sayangnya sih agak berharap punya desktop mode, tapi ini belum ada. Iya belum. Ini belum ada. Cuma kenceng. Nggak bisa protes sih. Ini kenceng ya. Layarnya juga udah refresh rate-nya tinggi, quad speaker juga asik. Dan ini yang spesial nih. Nah, USB-nya. USB-nya sudah pakai 3.2 Gen 1 dan mendukung display out. Nah, nggak ada lagi yang bisa. Nggak ada. Jadi kalau misalnya ini mau dipakai sebagai laptop terus dibilang, oh saya mau presentasi, sambung pakai kabel presentasinya, bisa nih, bisa ya. Cari kabelnya aja yang USB Type C ke HDMI. Betul. Gitu. Bisa tuh. Kan ada yang protes kan bisa wireless bang, bisa casting gitu. Nge-lag pak. Nah, kalau ketemunya proyektor yang biasa nggak bisa. Ya kalau ketemunya TV, smart TV sih nggak masalah. Gitu masih bisa. Tapi itu juga agak ribet connect ya. Kalau ini kan tinggal
udah beres tuh, colok kabel doang. Iya. Daya tahan baterai juga oke. Daya tahan baterai karena juga baterai bagus. emang gede tadi gitu. Mungkin ini kalau kelas 4 jutaan salah satu tablet paling oke sih menurut gue sih. Paling oke. Sampai penerusnya rilis, ini masih bisa kita rekomen. Betul. Sampai Pad 7 masih lama sih harusnya. Toto keluar. Toto keluar. Global sih udah. Global sih udah, makanya. Jangan cepet-cepet ngomong, hati-hati. Tiba-tiba nongol tuh barang. Bener juga. Tapi harganya mungkin gak segini. Karena ini kan setelah turun harganya kan. Kalau 4,9 ini harga dari ininya udah dari dulu segitu ya? Iya, segitu 4,9. Iya. Makanya gue bilang tadi di pasaran tuh kalian bisa nemuin lebih murah dikit sebetulnya. Oke. Sempat jadi perdebatan waktu itu karena dibanting harganya bikin bentrok sama Redmi Pad Pro. Oh iya. Jadi ada yang bingung nih kenapa terlalu mepet. Nggak Xiaomi Pad ini aja. Iya. Kebutuhannya beda. Kalau kalian butuhnya layar gede ambil Redmi Pad Pro. Kalau butuh yang lebih compact dan mungkin prosesor lebih kencang dikit ya ini Xiaomi Pad 6. betul. Oke. Itu sih yang bisa kita sarankan untuk di bawah 5 juta. Tapi ada beberapa tablet lagi yang lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Ya. Kalau pertimbangan dari kita yang utama yang tadi ya, tergantung harganya berapa ya kan. Tapi ada lagi yang bisa dipertimbangkan juga. Kalau mau cari yang murah banget. Iya. Ada mepet banget ya, sampai 200.000 itu ngefek ya. Iya. Mungkin mau beli 20 biji. Baru lah. Siapa lagi kalau bukan itel Vista Tab 10 mini. Nah. Ini harganya cuma 1,2 juta. Wow. Dan masih pakai seluler. Wah, masih 4G. Dan ini layarnya 8 inci. Ya, ini lebih compact. Walaupun bentuknya gak kelihatan compact sih. Bentuknya memang ya sudah lah ya, ada yang bilang wah ini jadul gitu, tapi ya sudah, kalau kebutuhannya fungsi ya. Kebutuhannya adalah fungsi, ada nih 1,2 juta nih. SoC-nya MediaTek dengan angka sekian. Jadi kalian bisa tahu lah MT sekian apa. Gitu ya. Setengah-setengahnya octa-core lah ya. Setengahnya octa-core, oke. RAM 3 GB, storage 64. Definitely jangan main game di sini. Jangan main game, mentok-mentok buat nonton, ngetik dokumen masih oke lah. Gitu. Ya, main game kalau Subway Surfer mungkin masih bisa ya. Masih oke ya, masih harusnya masih. Baterai 5100, support charging 10 watt. Ya, itu pakai doa kapan kelarnya, itu ngecharge-nya emang agak lama ya, makanya karena secara desain terus chargingnya juga segitu, terus harganya juga nggak terlalu jauh beda ketimbang 1,4 tadi. Ya ini masuk dalam hal ini aja, honorable mention aja yang bisa dipertimbangkan juga kalau kebutuhannya memang bener-bener yang paling murah gitu. Dan budgetnya emang udah mentok di situ. Biasanya kan kalau kalian budgetnya 1-2 juta, nambah 100.000 ya berat mungkin untuk sebagian orang gitu. Iya, jadi mau cari yang kecil, mau yang paling murah masih harus 4G. Ya udah ini pilihannya. Biasa loh, masih dapat 4G. Habis pikir gue. Lalu yang berikutnya masuk dalam honorable mention juga ya, yang patut untuk dipertimbangkan juga, masuk ke sini karena nggak tepat bisa dibilang Android. Walaupun basisnya sebetulnya Android. Yang ini belum lepas 100% yang ini ya. Iya, jadi dengan judul kita tuh agak kurang pas aja. Sebetulnya begitu. Jadi ini adalah Huawei MatePad SE. Iya, dengan harga sekitar 2,4 juta. Ini kalau Gun bilang namanya tablet Android-ish. Agak Android karena nggak ada Play Store-nya di sini. Ya. Tapi ini support stylus loh. Iya, support stylus. Dan harganya murah sebetulnya. Layarnya apa? IPS ya. IPS 11 inci. Full HD loh. Full HD plus. Refresh 60 ya oke lah ya. SoC-nya Kirin 710A. Ya sudahlah, kalian nggak nemu padanannya lah itu. 710A. Oke lah gitu. RAM juga 6 GB. Ya. Store 128 gitu kan. Baterai 7700, support charging 22,5. Ini Huawei banget ya, 22,5. 22,5 ya. Huawei banget. Mungkin ya mesti perhatiin tadi ya. Ini enggak tepat bisa dibilang Android. Iya. Walaupun ya kalau kalian iseng bermain dengan gaya Android bisa. Karena basisnya sebetulnya Android, cuma gak ada Play Store-nya. Gitu ya. Lalu ya dukungan Google sama aplikasi pendukungnya itu kurang oke di sini. Ya, kan dia punya app galeri, cuma kan app-nya. Mungkin kalian mesti perhatikan app-app yang kalian butuhkan tuh ada gak di app galeri gitu. Ya, kalau ada ya udah. Kalau ada ya udah. Bisa juga, bisa dipakai. Lalu mesti perhatikan bahwa dia Wi-Fi only. Ya. Ya, rata-rata Huawei Wi-Fi only ya. Iya. Ya sama kayak Xiaomi juga. Rata-rata Wi-Fi only. Gak ada slot micro SD juga. Layar 60 Hz tapi sudah lah harga segini. Iya. Lalu stylusnya.
Ini pakai M Pencil Lite. Ini agak susah dicari ya. Jadi kalau ada yang bundling dengan stylus dan nggak punya masalah sama nggak ada Play Store, fine. Ini bisa nih. Yes. Bisa nih, oke nih. Dari sisi kelebihannya speakernya oke. Speakernya mantap. Yang mana sih Huawei speakernya nggak oke? Iya. Bahkan tablet 2 jutanya oke banget ya. Terus M Pencil Lite itu juga udah support 2048 pressure level. Bukan 4096 tapi udah lumayan. Paling nggak ada pressure level, bukan kayak di pakai jari doang. Gitu. Ya. Baterai udah oke di sini, layar oke. Ada perlindungan mata gitu ya. Ya kan, yang low blue light lah segala macam. Dan masih ada fitur multi windownya. Multi window juga ada di sini gitu. Jadi bisa dipertimbangkan juga yang 2 terakhir ini. Betul. Oke, kurang lebih seperti itu tablet-tablet yang kita pilih untuk di bawah 5 juta ya. Tapi ingat itu kita pilih pada saat video ini dibuat ya di awal bulan November. Ya jadi kalau misalnya kalian nontonnya agak jauh ke belakang sampai Desember, wah ada tablet ini lagi baru, ya berarti belum ada pas kita bikin. Nah, setelah itu ini adalah pilihan kami. Pilihan kalian bebas, mau pilih yang lain juga boleh, nggak ada masalah. Nggak, terus kalau nama tablet kalian nggak ada di sini berarti wah itu tablet jelek tuh. Nggak begitu. Soalnya banyak sih yang baper kalau keluar rekomendasi kita tuh baper. Tablet pilihan mereka nggak masuk gitu. Iya, gitu. Ya nggak. Ya kalian kalau emang ada punya rekomendasi yang bagus tulis saya di komentar. Bang, kayaknya di harga segini ada ini yang bisa dipertimbangin, tulis aja. Tulis aja. Iya. Jangan dipertanyakan. Kenapa bang yang ini nggak ada? Ya jawabannya gampang, karena nggak kami pilih. Karena nggak kami pilih. Udah. Nggak usah ditanya jawabannya apa itu ya. Karena nggak kami pilih. Kalau kalian pilih, ya nggak apa-apa. Siapa tahu teman kalian atau yang lain yang nonton juga mau milih pilihan kalian, tulis aja. Kalau komentar bebas, bebas. Sama kalau dari tadi kalian melihat ada yang logo-logo apa itu muncul di depan. Nah itu kalian bisa langsung lihat produk-produknya, langsung bisa diklik di situ. Oh I see. Nah, jadi kita permudah dengan fitur barunya si YouTube yang sekarang ya, dengan YouTube Shopping dipermudah. Kalian bisa langsung lihat. Biasanya kan kalau itu kan linknya ditaruh di dalam deskripsi. Nah ini bisa langsung lihat di layar aja. Gitu. Itu fitur baru YouTube ya. Itu fitur barunya YouTube. Jadi bisa langsung masuk. Nah, untuk sementara ini Shopee di awal nih, Shopee. Jadi ya bisa dilihat aja ya menjelang 11-11 atau mungkin nanti 12-12 gitu ya, mungkin ada promo-promo spesial. Ya siapa tahu harga-harga yang kita sebut itu salah dan kalian dapat diskon ekstra. Nah, ya itu dia. Bersyukurlah kalian gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi berikutnya.